Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang merancang tes komponen bahasa. Komponen bahasa itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aswat atau bunyi, kemudian mufradat atau kosakata, dan terakhir ada qawaid atau tata bahasa. Sasaran dari merancang tes bunyi bahasa, yang pertama secara umum, penguasaan sistem bunyi bahasa dalam bentuk mengenal, membedakan, dan melafalkan bunyi bahasa. Kemudian bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk konsonal dan vokal. Dan terakhir, sistem bunyi bahasa meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata-kata atau kalimat, lagu kalimat, intonasi, dan sebagai berikut. Beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi. Yang pertama, mengenal bunyi bahasa. Yang kedua, menentukan keberadaan bunyi dalam suatu kata. Kemudian, mengidentifikasi bunyi. Kemudian, membedakan bunyi bahasa. Kemudian, menentukan keberadaan bunyi dari dua bunyi dan dalam sebuah kalimat. Kemudian, menentukan satu bunyi dari dua bunyi yang berdekatan. Kemudian, membedakan kalimat berdasarkan perbedaan suatu kata atau bunyi bebas. Kemudian, meniru atau melafalkan kembali apa yang telah diperdengarkan. Kemudian, melafalkan lambang bunyi dengan membaca dan menulis huruf kata kalimat yang diperdengarkan atau diulang. Kemudian, merancang tes kosakata meliputi yang pertama berkaitan dengan kemampuan, yaitu memahami makna-makna atau reseptif. Kemudian, menggunakan kosakata pada konteks di tempat atau produktif. Kemudian, indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata, yang pertama mendefinisikan makna kata-kata terbaru. Kemudian, menggunakan mufradat dalam kalimat-kalimat yang disediakan, menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan, menyusun kalimat dalam kegiatan insya atau muwajjah. Kemudian, menunjukkan benda atau gambar sesuai kata yang diperdengarkan, menyebutkan kata dengan tepat sesuai benda atau gambar yang dipertunjukkan, memperagakan dengan benar sesuai kata yang diperdengarkan. Kemudian, menyebutkan sinonim kata-kata yang disediakan, menyebutkan antonim atau kata-kata yang disediakan. Kemudian, mengisi tempat kosong dengan kata-kata yang sesuai, menjodohkan kata-kata pada kolom sebelah kanan dengan maknanya yang sesuai pada kolom sebelah kiri. Kemudian, membentuk kata dari huruf-huruf yang disediakan, memilih satu kata yang maknanya jauh berbeda dengan beberapa kata lainnya. Kemudian, menyebutkan satu kata yang maknanya mencakup kata-kata yang disediakan dan menjelaskan makna kata-kata dengan tepat. Kemudian, bentuk-bentuk tes kosakata yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, menunjukkan benda asli atau realita, miniatur, foto atau gambar. Kemudian, menyebutkan kata sesuai dengan gambar yang dipertunjukkan. Kemudian, menunjukkan makna kata dengan tamtsil atau peragaan langsung. Kemudian, melengkapi kalimat atau memakai kata dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemudian, menentukan sinonim dan antonim, dan menentukan definisi sebuah kata, menunjukkan jenis derivasi kata, menunjukkan hubungan antar makna antar kata, memberikan penjelasan, menerjemahkan, membentuk kata dari huruf acak yang disediakan, dan menggunakan kata membuat kalimat. Merancang tes bahasa. Yang pertama, berkaitan dengan penataan kata dalam rangkaian kata-kata yang menghasilkan kalimat. Kemudian, berkaitan dengan perubahan bentuk kata yang terjadi sebagai akibat dari tersusunnya kata-kata dalam kalimat. Kemudian, tes tata bahasa mengukur kemampuan siswa untuk menggunakan aturan tata bahasa dengan tepat di dalam kemahiran berbahasa. Kemudian, penekanannya pada pemakaian pola dan struktur bahasa yang tepat pada situasi pemakaian bahasa. Kemudian, penyusunan tes bahasa mencakup yang pertama pemilihan bahan yang akan diteskan, kemudian pemilihan bentuk dan jenis tesnya. Kemudian, yang terakhir, bentuk-bentuk dari tes qawaid itu sendiri. Yang pertama, menunjukkan asal kata, membentuk kata turunan, substitusi kata, melengkapi struktur kalimat, menggabungkan, transformasi atau mengubah bentuk kata, mengubah kalimat, menyusun kalimat dengan pola tertentu, memberi syakal atau baris sebagian pada seluruh kata, menyempurnakan kalimat, memanjangkan kalimat, menyebutkan dengan kata, menyerapkan i'rab. Kemudian, memilih struktur kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah, menentukan yang salah, mengenali kalimat, membuat kalimat, dan terakhir menunjukkan fungsi kata. Sekian pemaparan singkat saya tentang merancang tes komponen bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.